Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Kaila dan dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial bagaimana caranya menginput data dari invoice yang dalam hal ini saya memiliki lampiran untuk kasusnya sendiri ke dalam e-faktur. Oke, mungkin di sini saya akan menampilkan lampiran kasusnya itu sendiri. Nah, di sini dalam kasus ini sudah tertera bahwasanya nama perusahaan yang nantinya akan kita input datanya ke dalam e-faktur adalah PT Sinchan dengan company profile yang sudah ada seperti NPWP, alamat, nomor telepon, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam lampiran ini juga ada informasi tambahan seperti nomor seri faktur pajak terakhir dari perusahaan PT Sinchan, kemudian juga data-data yang kita perlukan nantinya untuk kegiatan membangun sendiri yang akan diinput dalam formulir yang ada di e-faktur. Kemudian juga ada kelebihan bayar bulan Februari yang tentunya akan kita proses juga nantinya. Oke, mungkin sebelum itu pertama-tama kita pastinya perlu login ke sistem e-fakturnya sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, kita tuh bisa pakai e-faktur, sistem e-faktur dummy, di mana kita perlu download itu di Google. Dan kita nggak bisa pakai e-faktur official karena memang nggak bisa sembarang orang yang bisa masuk, karena kan data-data yang dibutuhin itu pastinya perlu yang real gitu. Oke, mungkin karena di sini dalam hal ini saya sudah login, nanti teman-teman saat buka aplikasi atau sistem e-fakturnya, teman-teman bisa login dulu dengan username admin, A-nya besar, dan juga password 123. Kemudian setelah kita login, setelah berhasil masuk ke dalam sistemnya, teman-teman bisa klik file, karena kita perlu buat DB terlebih dahulu, klik file, pilih administrasi DB, dan nantinya teman-teman bisa buat nama database. Nah, di sini saya udah buat database-nya sendiri dengan nama PT Sinchan, karena dalam kasus ini nama perusahaan juga PT Sinchan. Setelah nanti teman-teman udah buat, teman-teman bisa pilih DB seperti yang saya lakukan dalam layar, kemudian kita pilih connect ke database. Nah, setelah ada status database terkoneksi, kita bisa klik OK, dan kita close bagian administrasi database-nya. Selanjutnya, kita perlu mengupload profile company profile dari PT Sinchan sendiri. Caranya itu pertama, klik manajemen upload, kemudian pilih profil alamat PKP. Baik, di sini untuk informasi, saat kita memasukkan nama perusahaan yang udah terdaftar sebagai PKP dalam di DJP, nantinya akan langsung tertera alamat, jadi akan tersinkronisasi gitu dari DJP-nya. Di sini kan tadi ada alamat yang udah tertera ya di lampirannya. Mungkin bisa kita cross check Jalan Pahlawan Bertopeng, Blok Matahari nomor 11 Kyoto. Dan di sini juga udah langsung masuk Jalan Pahlawan Bertopeng, Blok Matahari di Kyoto gitu. Tinggal kita masukin, kita lengkapin alamat atau profil atau data-data yang diperlukan di e-faktur sendiri. Oke. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu profil PKP berhasil disimpan, baru kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan buat nomor referensi, di mana kita pilih referensi, lalu kita klik referensi nomor faktur. Kemudian kita rekam range nomor faktur kita pilih. Di sini karena dalam keterangan lampiran kasusnya itu nomor seri faktur pajak terakhirnya adalah 1500, maka kita di sini buat 1 dari 1501. Dan nomor faktur akhirnya untuk berjaga-jaga karena ada cukup banyak invoice, kita buat sampai 1520. Kemudian kita klik rekam nomor faktur. Nah, di sini range nomor faktur sudah berhasil direkam. Kemudian selanjutnya kita akan menginput fakturnya itu sendiri. Oke, ini bisa di close referensi nomor fakturnya. Pertama-tama kita akan memasukkan data-data yang termasuk ke dalam pajak keluaran. Dari itu kita bisa klik faktur, kemudian kita klik pajak keluarannya, kita pilih administrasi faktur. Di sini ada beberapa opsi, kita pilih rekam faktur.
Kemudian kita perlu memasukkan data-data yang tadi sudah ada sebenarnya di lampiran. Jadi kita akan ngerjainnya per invoice gitu ya teman-teman. Ini untuk invoice pertama dari PT Garuda Kencana. Nah, PT Garuda Kencana ini sendiri kan bukan termasuk bendaharawan negara, jadi detail transaksinya itu untuk dokumen transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN, kemudian jenis fakturnya juga faktur pajak, dan tanggal dokumennya di sini tertera 2 Juni 2021. Di sini kita ganti 2 Juni 2021. Untuk masa pajak Juni, yaitu bulan 6 tahun 2021. Oke, karena tadi kita udah sempat buat nomor referensi faktur pajaknya dan dimulai 1501 karena dari lampirannya, dari kasus yang terlampir tadi, faktur nomor seri faktur pajak yang terakhir itu kan 1500. Jadi di sini akan langsung terisi secara otomatis gitu teman-teman. Untuk referensi fakturnya sendiri kita akan isi invoice karena dokumen yang ada di sini adalah invoice. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, untuk lawan transaksinya di sini kita perlu memasukkan datanya mereka. NPWP-nya PT Garuda Kencana sendiri bisa kita lihat di lampiran invoice yang tertera juga. Untuk namanya adalah PT Garuda Kencana dan alamatnya bisa kita copy paste dari invoice-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya bisa kita pilih lanjutkan. Kita pilih rekam transaksi. Nah, di sini di dalam satu invoice yang lawan transaksinya merupakan PT Garuda Kencana, ada 2 barang yang terlibat gitu di dalam transaksi. Maka kita pertama bisa input data yang pertama opaque. Di sini kodenya bisa dilihat item code 1234 strip 0 yang 4 kali. Dan namanya kita masukkan juga opaque white. Nah, teman-teman di sini kita perlu klik cari barang atau jasa. Oke, kita close. Di sini karena memang belum ada terdaftar nama barang ataupun kodenya, kita pilih rekam barang atau jasa baru. Harga jualnya sendiri di sini kan ada di sebelahnya. Untuk opaque white itu 825.000. Kita simpan. Dan untuk jumlah barang atau kuantitinya dalam invoice itu ada 40. Jadi di sini kita juga isi 40 unit. Nah, bisa teman-teman lihat di sini karena di e-faktur itu semuanya akan otomatis ya teman-teman. Jadi saat teman-teman input data-datanya akan otomatis terhitung gitu. Dari harganya, harga berapa per satuannya, per unitnya, kemudian jumlah kuantiti dalam satu transaksi itu, dan juga kalau misalnya ada diskon, teman-teman juga wajib masukin diskonnya berapa di sini. Cuma karena dalam invoice ini nggak ada diskon, jadi kita bisa langsung lanjutkan. Di sini juga PPN dan juga DPP-nya langsung terhitung ya teman-teman. Ini kita klik simpan. Kemudian karena dalam satu invoice itu ada 2 transaksi, kita pilih yes saat ada muncul seperti ini. Kita klik yes dan kita masukkan yang kedua, yang Mercury/HG. Kodenya 1234 strip 777. Oke, kita close lagi dan kita rekam barang atau jasa baru lagi, karena artinya barang yang ada dalam transaksi tersebut emang belum terdaftar gitu kode ataupun nama jenis barangnya. Untuk harganya tadi sama seperti sebelumnya. Dengan jumlah quantity atau unitnya ada 45 unit, kita klik simpan lagi. Nah, karena dalam satu invoice ini sudah selesai, maka kita klik no. Di sini kita bisa klik simpan. Nah, kemudian saat muncul dokumen faktur berhasil disimpan, apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru, teman-teman bisa klik yes, karena dalam lampiran ini sendiri ada beberapa invoice gitu, jadi bukan cuma invoice PT Garuda Kencana. Oke, selanjutnya invoice yang kedua
untuk pajak keluaran sendiri, yaitu invoice untuk PT Pertamina. Oke, ada satu hal yang akan berubah di sini teman-teman, karena PT Pertamina itu termasuk bendaharawan, jadi detail transaksinya kita buat sebagai kepada pemungut bendaharawan. Nah, teman-teman di sini juga bisa notice atau bisa menyadari gitu bahwasanya tadi untuk PT Garuda Kencana nomor seri faktur pajaknya itu kodenya 010. Tapi di sini saat kita masukkan PT Pertamina itu sebagai kepada pemungut bendaharawan, maka di sini akan otomatis berubah juga jadi 020. Kemudian referensi fakturnya sendiri juga masih sama, invoice. Kita bisa lanjutkan. Oh, oke. Maaf teman-teman. Di sini tadi saya sempat lupa ganti tanggal dokumen. Tanggal dokumennya itu juga udah tercantum di dalam invoice-nya, itu tanggal 8 Juni 2021. Nah, kalau tadi kasusnya teman-teman kayak saya, saat dilanjutkan itu nggak bisa, mungkin teman-teman bisa recheck lagi karena tadi kan kita isinya nomor seri faktur pajak ini ada kode tahunnya, itu 2021. Jadi kalau misalnya tanggal dokumen ataupun laporan SPT tahun pajaknya itu tidak sesuai, otomatis tidak bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan, kita isi data dari lawan transaksinya. Di sini NPWP PT Pertamina yaitu 01 509 413 9431 000. Kemudian namanya PT Pertamina. Selanjutnya kita input alamat yang udah tertera juga di invoice. Lanjutkan, dan kita rekam transaksi. Kurang lebih sama sih teman-teman kalau ini dengan invoice sebelumnya, kita masukkan kodenya. Polyaluminium chloride. Kita cari, kita close, dan kita rekam barang atau jasa bantu. Untuk harganya sendiri 4 juta. Transaksi yang pertama itu harganya 4.940, jumlah unitnya 30. Jadi teman-teman juga bisa cross check sekalian ya, karena takutnya teman-teman salah input satu angka, nantinya kan pasti akan berubah gitu. Di invoice-nya bisa di cross check dengan di e-faktur yang masuk. Di sini subtotalnya 148.200.000 sama. Jadi bisa kita simpan. Kemudian kita masukkan lagi karena sama seperti invoice sebelumnya, ada 2 transaksi dalam satu invoice. Oke. Klik lagi cari barang atau jasa, kita close dan kita pilih rekam barang atau jasa baru. Harga satuannya yaitu 3.360.000. Kita klik simpan dan kita masukkan jumlah unitnya yaitu 20 unit. Sama ya teman-teman, di sini bisa dilihat 67.200.000. Kita simpan, kita klik no karena dalam satu invoice ini sudah selesai. Nah, teman-teman, tadi saya lupa sampaikan juga, teman-teman bisa cek juga nih jumlah PPN-nya, jumlah di PP dan PPN-nya apakah sesuai yang ada di e-faktur dan juga yang ada di invoice. Nah, dalam hal ini udah sesuai ya teman-teman, jadi bisa kita simpan. Kita buat lagi, kita pilih yes. Oke, invoice yang ketiga untuk pajak keluaran itu setelah PT Pertamina ada PT Sejahtera. PT Sejahtera ini bukan bendaharawan negara ya teman-teman, jadi kita samain aja kayak tadi kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Tanggalnya jangan lupa diganti. Invoice ini 14 Juni 2021. Oke. Nomor seri fakturnya sudah benar, referensi fakturnya masih sama, invoice. Kita lanjutkan. Dan kita isi detail isi data lawan transaksi. NPWP-nya 02 412
411 7215 000. Namanya PT Sejahtera. Nanti kita copy paste, kemudian lanjutkan, dan kita rekam transaksi. Untuk sampai di sini itu sebenarnya tahapannya masih sama. Jadi di sini saya akan mengulang-ulang lagi aja, teman-teman. Kita pilih, kita close, rekam barang atau jasa baru, kita lihat harganya Rp350.000. Klik simpan dan kita masukkan jumlahnya. Di sini ada 120. Teman-teman jangan lupa untuk cross check 42 juta. Kita simpan, kita klik yes karena ada satu barang lagi yang perlu kita input. Namanya adalah silikon MC. Kita cari, close, rekam barang atau jasa baru, kita masukkan harganya 650.000. Klik simpan dan kita masukkan kuantitinya. Ada 100 barang. Oke, total 65 juta udah benar, kita simpan. Kita pilih no karena invoice-nya sudah habis. Maksudnya barang dalam satu invoice untuk PT Sejahtera udah habis. Kita cek juga, jangan lupa untuk cross check DPP dan juga PPN-nya udah benar. Oke, di sini ada salah satu yang perlu diperhatiin ya teman-teman. Karena di sini ada diskon, tadi kita sempat lupa masukin diskonnya. Kita bisa ubah transaksi, kita pilih ubah transaksi, kita masukkan diskon. Karena di sini diskonnya itu nggak ada keterangannya dalam barang apa, jadi kita masukin ke salah satunya aja. Dalam hal ini diskonnya 20 juta teman-teman. Jadi kita juga masukin 20 juta. Oke, tadi saya sempat salah masukin angka. Itu tadi ya teman-teman, pentingnya cross check adalah untuk menghindari adanya kekeliruan. Jadi pastiin banget teman-teman teliti, ataupun kalau misalnya memang ragu, coba untuk dicek lagi. Selanjutnya kita simpan dan kita buat lagi karena masih ada invoice untuk pajak keluaran lagi. Setelah PT Sejahtera itu masih ada CV Putra Melayu dan PT Makmur nanti dan PT Multi. Oke, karena masih ada beberapa, jadi nanti jangan lupa ya teman-teman untuk dicek karena takutnya kalau masih ada invoice takut ada yang terlewat untuk pajak keluarannya. Selanjutnya kita akan input untuk CV Putra Melayu. Kurang lebih sama, paling di sini kita ubah tanggalnya 22 Juni 2021. Lanjutkan isi data lawan transaksi 01962 0897 436 001. Namanya CV Putra Melayu. Alamatnya kita salin. Kemudian lanjutkan. Pilih rekam transaksi, masukin kodenya. Namanya metanol. Dari barang atau jasa. Close, rekam barang atau jasa baru. Harganya kita masukkan 1.550.000.
simpan dan masukkan jumlah unitnya. Ini ada 80. Oke, di sini harganya udah sesuai 124 juta. Kita klik simpan. Ya. Barang yang kedua yaitu kodenya namanya first work receipt. Cari barang atau jasa, close, rekam barang atau jasa baru. Kita masukkan harganya 700.000. Simpan dan masukkan jumlah unitnya. Itu ada 90. Harganya udah sama ya teman-teman, 63 juta. Kita simpan. Oke, di sini ada daftarnya dalam satu invoice. Nggak ada diskon ya teman-teman. Jadi nggak ada diskon, tapi ada uang muka atau termin. Jadi kita di sini checklist uang muka. Kita masukkan DPP-nya secara manual. DPP-nya di sini 85 juta. PPN-nya 8.500.000. Kemudian kita simpan. Oke, ini tidak karena belum satu invoice sudah selesai. Oh iya, maaf. Invoice sudah selesai, jadi kita buat lagi ya teman-teman. Setelah CV Putra Melayu, kita akan input data untuk PT Makmur. Kurang lebih sama, tanggalnya diganti jadi 25 Juni 2021. Referensi fakturnya invoice. Kita klik lanjutkan dan kita isi data untuk lawan transaksi 01 309 353 9 626 0. Namanya PT Makmur. Kita salin alamatnya. Kita klik lanjutkan. Kita rekam transaksi, masukkan kode barang. Oke, karena ini agak rumit, jadi kita salin aja. Terus rekam barang atau jasa baru, kita masukkan harganya 26.234, 26 juta 230. Oke, klik simpan. Jumlahnya ada 4. Bersama teman-teman 104.936.000. Kita klik simpan. Oke, di sini bisa kita cek apakah sama DPP dan PPN-nya. Kalau udah emang sama, berarti nggak ada diskon ataupun nggak ada uang muka atau termin, bisa kita klik simpan. Oke, kita buat satu lagi untuk invoice pajak keluaran terakhir untuk PT Multi. PT Multi itu juga sama ya teman-teman, pihak yang pemungut PPN, jadi kita cuma ganti tanggal dokumennya. Di sini 30 Juni 2021. Kita lanjutkan, kita isi data lawan transaksinya. 01 061 173 9093 0. Namanya PT Multi. Kita salin alamatnya. Kita lanjutkan. Kita rekam transaksi, masukkan kode barang. Namanya mungkin bisa kita salin aja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman.
kita masukkan harganya 4.125.000. Dan totalnya ada 40. Oke. Di sini kita cross check dulu 165 juta. Oke, sama. Kita simpan. Klik yes karena ada 2 barang di sini. Kita masukkan kodenya. Mercury G. Enggak. Oke, langsung ada harganya karena untuk kode barangnya itu sendiri udah terdaftar ya teman-teman. Kita isi jumlah barangnya itu 30. Jumlah unitnya 30. Bersama ya teman-teman, 37.500.000. Kita simpan. Klik no. Di sini kita perhatiin nggak ada uang muka ataupun termin, nggak ada diskon, dan DPP-nya sama ya teman-teman. Kita simpan. Oke, di sini karena invoice-nya udah habis untuk pajak keluaran, di sini kan nanti akan muncul ya teman-teman daftar faktur pajak keluaran. Oke. Kalau udah kayak gini, kita bisa close, kita lanjutkan ke faktur untuk pajak masukan, teman-teman. Kurang lebih sama, klik faktur, pilih pajak masukan, kemudian kita pilih rekam faktur, nomor fakturnya. Oke, kalau untuk pajak masukan itu kan bukan kita yang ngebuat nomor faktur, jadi kita bisa langsung input aja dari dokumen yang terlampir gitu, teman-teman. Yang pertama untuk nomor fakturnya 010-921-7-863-7387. NPWP-nya 01-300-992-3093-30. Kalau belum ada, kita pilih buat lawan transaksi baru ya teman-teman. Di sini kita masukkan berarti data lawan transaksinya. Kurang lebih sama kayak pajak keluaran tadi, cuma mungkin di sini kalau pajak masukan itu langsung gitu. Kalau tadi kan harus pilih ke lembaran selanjutnya gitu. Ini namanya PT Surveyor Lingkungan. Alamatnya Jalan Pasar Minggu nomor 17, Jakarta Selatan. RT RW juga ya teman-teman. Oke, setelah berhasil, kita masukkan tanggal faktur. Tanggal fakturnya di sini 11 April 2021, 11/04/2021. Untuk masa pajak 06 tahun 2021. Iya. Apakah faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan? Iya, karena transaksi ini merupakan transaksi yang masih berhubungan dengan kegiatan usaha. DPP-nya kita masukkan di sini 15 juta. Dan jumlah PPN-nya 1.500.000. Kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjutkan ke faktur selanjutnya, yakni CV Legenda Desain. Kita masukkan nomor faktur 010-002 21-083 404 12.
NPWP lawan transaksinya kita masukkan 21.009.320.0408. Kita enter dan kita buat lawan transaksi baru, kita masukkan sama kurang lebih seperti tadi. Jalan Fatal Senayan nomor 54, bloknya kita kosongkan dulu, RT RW 3, kelurahan isi seperti ini dulu ya teman-teman. Kabupatennya juga. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau misalnya sedikit berisik di belakang. Provinsi. Simpan. Oh. NPWP-nya. Oke. Mungkin kita bisa anulir dulu ya teman-teman untuk kasus yang Legenda Design, karena NPWP dari perusahaan sendiri itu tidak valid, jadi kita nggak bisa melanjutin juga teman-teman. Jadi kita kerjakan yang PT Secure Indonesia terlebih dahulu, kita masukkan, nanti yang depan bisa kita ganti ya teman-teman. 01 070 804 058 50 PT Secure Indonesia. Ini di Jalan Sunter Raya nomor 22. Oke, kita berhasil input lawan transaksi. Nah, tadi kan nomor fakturnya kita masih masukin yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi di sini kita ganti nomor fakturnya 010 002 21 12 44 90. Oke. Tanggal fakturnya 24 Mei 2021 2405. Untuk masa pajak kita di sini kerjanya bulan Juni. Dan apakah faktur pajak masuknya dapat dikreditkan? Ya, karena transaksi ini merupakan salah satu yang masih bersangkutan dengan kegiatan usaha teman-teman. Untuk DPP-nya sendiri 50 juta dan juga PPN-nya nanti akan terisi secara otomatis. Kita simpan dan tidak, karena invoice untuk pajak masukannya itu tinggal yang Bisnet ini. Oh ya teman-teman, di sini kan ada SSP yang dilampirkan, tapi dalam hal ini saya anulir karena tahun pajaknya sendiri uraian pembayaran itu untuk 2015. Ini kan melewati batasnya karena batasnya juga hanya 3 bulan, jadi nggak bisa kita kerjain. Selanjutnya di sini karena faktur pajak masukannya udah ada, sesuai dengan faktur pajak atau invoice, kita bisa close. Kita masukin dokumen lain untuk yang transaksi Bisnet. Kita pilih pajak masukan, pilih rekam. Oke, terus sambil lihat tampilannya teman-teman untuk yang Bisnet. Oke, ini bukan merupakan pajak masukan impor, jadi kita pilih yang dalam negeri, normal, kepada pihak yang bukan pemungut PPN, dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, karena NPWP-nya tidak
cantumkan, kita isi dengan kosong. Cari nama lawan transaksinya, itu bukan bisa ya teman-teman, ada di bawah nih, PT Supra Prima Nusantara. Dan nomor dokumennya sendiri kita masukkan ini, nomor tagihan atau nomor invoice. Oke, bisa kita copy paste aja. Tanggal dokumennya 3 Mei ya teman-teman, 3 Mei 2021, 03.05 2021, untuk masa pajak Juni 2021. Dengan DPP-nya sejumlah 1.750.000. DPP-nya juga udah otomatis keisi teman-teman. Kita klik simpan. Oke, mungkin karena kasus yang tadi untuk yang ekspor itu sebenarnya dianulir, mungkin kita bisa coba dulu ya teman-teman, kalau misalkan itu untuk masa pajaknya dalam artinya masih 2021. Sekalian untuk coba belajar juga. Tadi dokumennya itu kan dari XYZ Corporation Singapore. Pilih impor. Dokumen transaksinya di sini kita dapat SSP ya teman-teman. Jadi kita pilih ini SSP juga. Nama lawan transaksinya SYZ Corporation Singapore. Corporation Singapore. Nomornya kita yang ini. Tanggalnya 9 Juni 2021. Ini yang ngebuat muncul anomali sih teman-teman, karena dalam dokumennya di sini disetorkan tanggal 9 Juni 2021. Jadi harusnya masih masuk ke masa pajak yang kita kerjain sekarang. Tapi memang keterangannya di atas ini uraian pembayarannya untuk Juni 2015. Jadi sedikit membingungkan, makanya muncul anomali tertentu yang soal ini sebenarnya dianulir di website raya gitu. Kita ubah tanggalnya 9 Juni 2021. Masa pajak 9 Juni 2021. Untuk masa pajak Juni 2021. DPP-nya sendiri di sini teman-teman yang kita aktualkan jumlah pembayarannya 9.295.519. Nah, tapi di sini ada keterangan pembayaran PPN. Jadi ini bukan DPP-nya teman-teman, PPN-nya. Kita bisa masukkan dulu PPN-nya itu. Oke, gimana caranya cari DPP kalau yang diketahui itu PPN teman-teman. Jadi rumusnya sendiri kan PPN itu adalah DPP dikali tarif. Nah kalau untuk cari DPP itu teman-teman bisa dari PPN-nya dibagi tarifnya sendiri. Jadi di sini 9.295.519 dibagi 10%. Kenapa 10%? Kenapa masa 10%? Karena kita ngerjainnya untuk masa bulan Juni 2021. Sedangkan tarifnya itu kan baru berubah setelah bulan April 2022. Nah, kalau teman-teman bisa hitung sendiri juga, kalau PPN-nya sekian, dibagi tarif 10% itu hasilnya Rp92.955.190. Kemudian bisa kita simpan, dan kita klik no, karena udah selesai, udah habis. Oke, ini semuanya tuh harus di-upload ya teman-teman satu persatu. Jadi kita pilih, kita cek di daftar faktur pajak keluaran, kita pilih satu persatu transaksinya, kita klik upload. Untuk di-upload ke SPT-nya. Begitu, seperti itu sampai semuanya sudah ke-upload.
baru nanti SPT-nya itu bisa diproses, teman-teman. Pun halnya untuk faktur pajak masukan, kita pilih faktur yang ini juga. Setelah itu baru kita cek dokumen lain yang pajak masukan. Untuk setelah itu kita pilih SPT, teman-teman. Kita posting dulu data fakturnya untuk masa pajak bulan Juni, kemudian 2021, kebetulannya 0. Jumlah dokumen pajak keluaran itu ada 6, dan jumlah dokumen pajak masukan itu ada 4. Sudah benar tadi, teman-teman, sesuai dengan jumlah invoice-nya sendiri juga. Kemudian kita klik posting. Data SPT berhasil dibentuk. Setelah itu baru kita bisa buka SPT-nya. Kita perbaharui tampilan. Nah, di sini kita klik, kita pilih SPT-nya, kemudian kita buka SPT untuk diubah. Baru setelah itu kita bisa melihat formulir induk dari SPT-nya sendiri. Di sini kita bisa buka SPT, kemudian ke formulir induk dan juga pilih yang satu. Oke, di sini semuanya udah ke-input ya, teman-teman. Baik dari pajak keluaran maupun pajak masukan. Dengan keterangan-keterangan sebagai berikut: penyerahan barang dan jasa, tentang PPN, ekspor, segala macamnya. Tadi memang nggak ada ekspor ya, kita itu emang harus cek satu persatu setiap bagian ya, teman-teman. Bagian 1, bagian 2, bagian 2H, dan di sini juga ada bagian 3, 4, dan 5. Nah, oke, mungkin kita bisa kerjain dulu ya, teman-teman. Di sini bagian 3, 4, dan 5 itu kan ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Dalam lampiran kasus tadi, itu emang ada keterangan atau informasi tambahan yang di awal sebelumnya udah saya singgung. Itu ada di sini. Oke, keterangannya itu selama bulan Juni 2021 telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter persegi termasuk harga perolehan tanah senilai 330.000. Oke, di sini dasar pengenaan pajak untuk kegiatan membangun sendiri itu kan nilainya dikurangi nilai perolehan. Jadi 875 juta dikurang 330 juta rupiah. Itu kurang lebih 545 juta, teman-teman. Jadi di sini kita masukkan 545 juta. Oke. Dan juga pembayaran kembali pajak masukan. Oke, bukan. Oke, tadi kan kita emang nggak ada lampiran PPNBM ya, teman-teman. Jadi yang pajak penjualan atas barang mewah itu bisa di skip. Di sini emang udah secara otomatis keisi gitu, teman-teman. Jadi tadi kan kita memang ada formulir A2 itu untuk pajak keluaran dalam negeri, kemudian ada formulir untuk B1 karena ada ekspor, ada pajak masukan yang ekspor, kemudian formulir B2 itu untuk pajak masukan dalam negeri yang dapat dikreditkan. Masukkan tanggalnya. Tadi kita belum sempat ngisi SSP ya, teman-teman, jadi kita perlu untuk masukin SSP-nya juga. Pilih PPN dalam negeri, tanggalnya ini juga bebas ya.
Setelah semuanya sudah berhasil di-input dan sudah di cross check tentunya kita bisa simpan dan data berhasil disimpan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, gimana caranya input data dari mungkin kasus, mungkin dari bukti-bukti atau faktur pajak yang ataupun dokumen-dokumen yang disetarakan untuk di-input ke dalam sistem e-faktur untuk PPN, baik untuk pajak keluaran maupun pajak masukan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menjadi pembelajaran yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.